di juz pertama Al-Baqarah sampai juz yang terakhir, Quran menceritakan banyak penyesalan, banyak kesedihan yang menimpa penghuni kubur. Ingin kepada Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal soleh dan bersedekah. Mumpung kita masih ada kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Ayyuhan nas, ayyuhal khadirunal kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak kepada seluruh hadirin, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku muslim, yakni melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh hadirin, marilah kita kirimkan sholawat dan salam keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari perubahan yang penuh noda dan dosa menuju perubahan yang beralaskan permadani, yaitu agama yang kita cintai sekarang ini. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, pada momen kesempatan ini saya memberikan satu landasan. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman yang berbunyi, walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajalahum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, dan setiap umat yang mempunyai ajal, batas waktu kehidupan, apabila ajal sudah tiba, mereka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, di kesempatan ini kita lihat seiring waktu berjalan, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, banyak keluarga kita yang kemarin masih ada sendaguro bersama kita, sorenya atau besoknya sudah dibawa ke liang kubur. Itu adalah pertanda adakah kesadaran kita bahwa hidup yang kita jalani ini ada expirednya, ada masa batas waktunya. Ketika sudah datang, tidak ada yang bisa memundurkan dan tidak ada yang bisa memajukan. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah, yahsyurun nasu yaumal qiyamati ala salatin asnaf. Pada hari kiamat semua ahli kubur akan dibangkitkan dalam 3 golongan. Golongan yang pertama, sifun musyatun, orang yang berjalan kaki. Jadi di kuburan itu ada segolongan nanti yang bangkit berjalan kaki.
Mereka itu yang berdosa dari kalangan orang-orang mukmin diterik matahari yang panas yang tidak bisa kita uraikan, namun dalam kitab dijelaskan dekat sekali matahari dari kepala kita. Inilah siksaan. Yang pertama, dibangkitkan dari kuburan dengan berjalan kaki. Yang kedua, kata Rasulullah, wasidfun rokbatun, yaitu yang berkendaraan. Ini orang yang istimewa, orang-orang yang bertakwa, as-sabiqul, orang-orang yang memeluk agama Islam, yakin dan tidak ragu-ragu, dia tidak ada rasa takut, walaupun hidupnya hanya hidup sesuap nasib hari ini, besok belum tentu. Itulah yang paling hebat. Kalau ada manusia memikirkan untuk hari esok dan bulan depan, tahun depan, itu terlalu sombong, melebihi kesombongan Allah. Allah tidak menyuruh kita untuk memikirkan hari besok, hari lusa, tahun depan, karena itu adalah mukjizat Allah. Tidak ada hambanya yang mati kelaparan. Lihat burung dari tangkai ke tangkai terbang, alhamdulillah hidup. Tapi namun manusia ada yang lebih hebat, yaitu ingin mendahului ciptaan Allah, ingin mendahului kemauan Allah. Inilah yang kadangkala menjadikan musibah bagi kita. Inilah orang-orang yang as-sabiqul, orang-orang yang memeluk agama Allah, walaupun dalam kondisi hidupnya perekonomian lemah, diterik matahari datang di waktu subuh, hadir di subuh itu karena kita sudah mati, sudah dicabut kenikmatan sedikit cuma tidur. Ketika Allah ridho kepada kita, dikembalikan roh kita, akhirnya kita terngiang bahwa waktu subuh tidak ada. Tidak semudah, tidak semua orang bisa dibangkitkan di waktu subuh. Allah pilih orang-orang itu. Makanya kalau ada dari segolongan kita yang hadir di waktu subuh, itu bangga, jangan merasa berat, karena semua ciptaan Allah yang dihadirkan di waktu subuh itu adalah manusia-manusia pilihan. Diterik jenyaknya kita tidur di waktu jam 4:30 subuh, apalagi subuhnya sekarang jam 4:10 udah azan. Bagaimana perjuangannya? Namun kita sadar, saya mengajak, karena dalam Al-Quran di juz pertama Al-Baqarah sampai juz yang terakhir, Quran menceritakan banyak penyesalan, banyak kesedihan yang menimpa penghuni kubur. Ingin kepada Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal soleh dan bersedekah. Mumpung kita masih ada kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Kalaupun nyawa sudah berpisah dengan roh kita, tidak ada kata. Coba anaklah yang bisa mendoakan kedua orang tua. Itu pun kalau kita punya anak yang soleh. Tapi bagaimana nasib anak kita kalau seiring waktu hidupnya tidak pernah kita ajarkan agama? Yang kita ajarkan bagaimana mencari pekerjaan, bagaimana mencari menjadi pekerja PNS, bagaimana mencari menjadi pekerja pengusaha yang menghasilkan uang. Itu yang banyak dampak menimpa orang-orang tua sekarang. Yang ketiga, kata Rasulullah, wasidfun musyatun ala ujuhim, yaitu orang-orang kafir, orang-orang muslim yang sombong, yang congkak, yang tidak mau mematuhi perintah Allah, tidak mau melaksanakan Allah. Ini adalah dibangkitkan berjalan di atas wajah mereka. Kalau kita berpikir secara logika, mampukah kita berjalan di atas wajah kita? Tapi bagi Allah tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Jadi orang yang ketiga ini bangkitkan dari Allah itu di kuburan, berjalan di atas muka mereka. Karena mereka sombong, mereka angkuh, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Padahal asbabun nuzulnya, manusia diciptakan oleh Allah sudah terpampang dalam surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Namun si iblis enggan, makanya dibuang oleh Allah dari surga. Adam dibuang dari surga karena melanggar. Tapi insya Allah dengan hadirnya Nabi Muhammad, pembawa rahmat,
merubah kehidupan umat Islam menjadi umat yang terdepan, umat dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat pembuka surga. Jadi kita harus bangga di saat sekarang kita ini menjadi umat yang terakhir, tapi kita harus berbangga karena kita adalah umat-umat yang membuka pintu-pintu surga. Ini yang harus kita gambarkan, yang harus kita implementasikan pada anak, pada generasi kita, pada anak cucu turunan kita, bahwa manusia diciptakan oleh Allah adalah ibadah. Ibadah ada dua faktor, hablum minan nas, hablum minallah. Apa hablum minan nas? Rezeki datang dari Allah, tapi ada perantara dari golongan, dari keluarga kita, dari sahabat kita, dari tetangga kita. Begitu pula dengan hablum minallah kita hadir. Jangan melihat keluarga berangkat sholat Jumat kita berangkat, jangan, niatkan dalam hati, insya Allah akan kita dapat manfaatnya, karena sholat ini akan membimbing kita menuju jalan yang lurus. 5 waktu sehari semalam dengan 17 rakaat itu faktor ada pada tubuh kita semua, berawal dari subuh 2 rakaat, karena Allah dan Muhammad tidak bisa terpisahkan. Di awal dilanjutkan dengan zuhur 4 rakaat ada pada organ tubuh kita, dilanjutkan dengan asar ada penyempurnaan di badan kita, dilanjutkan di waktu maghrib lengkap semua di situ, dan di waktu isya itu sudah ada dalam Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab usul fikih. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, di kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh hadirin, marilah kita berpikir, adakah pemikiran kita sedikit mengenang bagaimana kita ini bisa hadir di dunia ini. Tentu proses panjang, proses penyaksian, proses kedaulatan antara hamba dengan Kholik, bahwa hamba itu menyembah dan Kholik itu disembah. Tentu yang itulah yang harus kita implementasikan. Saya bersedih kalau dikenang di waktu subuh terkadang masjid hanya 1,5 jam, setengah saf. Itu siapa masjid ini dibangun untuk kita semua? Percuma masjid besar kalau SDM manusianya lemah. Maka di kesempatan Jumat saya mengajak kepada seluruh hadirin ini menjadi saksi, menjadi video call, menjadi diare di padang masyar. Saya jadi khotib mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita berubah, mari kita bermuhasabah, memperbaiki diri kita ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dengan imtisalul hawamiri wajtinabu nawawi, siap sedia melaksanakan perintah-perintah Allah dan siap sedia menjauhi larangannya. Itulah harapan kita, takwa, karena bekal yang paling baik adalah bekal takwa. Allah tidak mengharapkan kita harus banyak harta masuk surga. Allah tidak mengharapkan kita buka gedung, buka pabrik besar masuk surga, tidak. Tapi yang diharapkan oleh Allah amal ibadah. Amal ibadah itu terbungkus dalam kalimat takwa, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah momen kesempatan yang saya sampaikan pada Jumat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita selaku hamba Allah yang punya kelemahan di sisi ini, tentunya kita mari berbenah diri, memperbaiki sebaik-baik mungkin agar kehidupan di dunia bahagia dan kehidupan di akhirat lebih bahagia. Itulah yang kita harapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.